kenikmatan yang agung, kenikmatan besar yang mesti kita syukuri. Mudah-mudahan kesyukuran yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi tambahan semangat, maringi tambahan kemampuan, maringi kemudahan segala urusan kita semua. Memang kurang keras. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada Nabi dan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat salawat yang kita lafalkan, kita wiridkan, yang mudah-mudahan menjadi sebab Allah karuniakan kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menguatkan kita untuk terus mengikuti sunnah dan keteladanan beliau, sehingga Allah mampukan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya layak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus yang Allah berikan syafaat paling agung kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Di Quran sami kalau ketika kita dengan syafaatul ummah, syafaat yang agung di hari kiamat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW khusus kagum umatipun. Sehingga mungkin Quran sami kalau umatipun ingkang dengan syafaat. Hari ini sehat semuanya. Kita sumbernya takut. Lunas utang. Ada yang mau cerita berarti? Mantan singkat cerita apa? Hanya Ibu silakan bercerita. Saya cerita dulu. Hari Senin malam saya dikabari salah satu ustaz di pesantren Nurani Sani mundur menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sama dengan di sini. Itu Ustaz Umar. Ustaz Umar. Dia termasuk perintis di pesantren Nurani Sani. Awal-awal pesantren itu hanya ada Ustaz Umar dan Ustaz Mustafa. Ya, pesantrennya sedikit 10-15 anak. Itu cukup lama di pesantren. Ya, maka luar biasa insya Allah menjalan itu. Santri-santri binaannya banyak sudah hafiz 30 juz, sudah selesai kuliah, ya, sudah mulai ngajar juga. Dia sakit sebenarnya sejak 2013 sakit gulung. Ya, dan menggerogoti tubuhnya yang dulu gemuk, gempal, terus. Kalau coba menggali di usia beliau kurang lebih yang 42 atau 43, umurnya baru 1 kelas 3 SD. Sepanjang hidupnya sampai kemudian menghadap Allah, kita di sini mau ngaji mau. Di pesantren ke pesantren, misalkan hafalan 30 juz, terus ke sini juga ngajar Quran sampai kemudian kembali pada Allah. Itu
nek dibanding ekstrim itu dosane itu. Kalaupun ada dosa mungkin jauh lebih banyak amal kalau itu dilakukan. Saya lihatnya luar biasa dari mereka yang belajar Quran. Semangat belajar hebat. Walaupun awalnya murni pesantren saja, kalau kemudian mau belajar kuliah bersamaan, kemudian kuliah S1 rampung, bahkan sempat ambil S2 di UAD jurusan hadis rampung, itu kasih badannya kalau S3. Dalam kondisi sangat parah, yang bisa di kamar itu tetap pengen mulang sampai diminta. Tapi kita yang meminta beliau untuk istirahat dulu, fokus dengan dulu. Ya hanya belajar dari siapapun, kita belajar dari siapapun. KPKP itu mengalami mulut. Dan setiap kita melakukan amal dan pada saatnya tetap harus kembali kepada Allah. Nah, kita nggak ngerti akhir kehidupannya seperti apa. Beliau mengalami sakit dari 2013 sampai sekarang 5 tahun. 12 tahun. Pasti harus mengatasi penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan itu, dan itu jadi pahala kesabaran. Karena semua sakitnya tidak menghentikan beliau untuk tetap taat pada Allah. Nah, orang sabar itu dengan sakit itu terus mandek aku. Ya sholat dia mandek, ngaji dia wogah. Kalau ada sakit, ada musibah, dia tetap taat pada perintah Allah, tapi sabar. Dan sampai akhir hidupnya dalam kesabaran. Maka ganjarannya rasa dihitung, sebagaimana kita sudah belajar. Kita sedang belajar teori itu praktik. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini Allah fahamkan kita dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Nah, mau tidak mau, siap tidak siap, cepat atau lambat, tetap harus menghadap kepada Allah. Senin malam saya kemudian untuk sampai bersama para santri dan para ustaz, saya mengurus di sini. Hari Selasanya juga untuk mengantarkan sampai di makam kamu. Besok giliran kita masing-masing yang diantarkan, didoakan, memakamkan. Nah, mungkin itu saja saya ingin. Umurnya berapa sih? Ya, Umurnya berapa? 42 atau 43 mungkin. Masih muda. Terakhir BSD kelas 3. Aslinya Terenggalek. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Di Malang itu seluruh keluarganya sudah di sini semua, terus rambutan mau dimakamkan di mana. Kalau Terenggalek jauh sekali dan medannya sulit. Mau dimakamkan di Bumi Ayu tempat istrinya lagi banjir besar. Iya, lagi banjir. Di sumber ada yang mau cerita berikutnya? Saya mau tanya aja Ustaz. Ustaz Mumbala Amal suatu tadi tinggal dari cerita Pak Ustaz. Saya pernah baca ada beberapa penyakit yang bisa meninggal tetapi dia masuk kategori sahih. Apakah sakitnya kalau kemarin itu yang terus pada 13 tahun ya,
syahid karena kamu yang pertanyaan berikutnya ini jadi yang prinsipil sekali mungkin menimba rasa ketakutan menghadapi kematian. Jadi kadang kalau kita kajian atau mengantar sampai ke makam kita melihat itu ketakutan karena kita selalu mengikuti pengajian ada kubur itu takut sekali. Kira-kira apa ya supaya kita kalau dia pasti apalagi untuk aku dari ini memang supaya kita tidak untuk menghadapi karena kematian itu pasti ya itu gimana Ustaz? Itu yang dua yang pertama tentang penyakit katanya ada yang masuk atau ini bisa sakit dan kemudian ada keseluruhan yang pasti. Pertanyaan pertama yang kedua pertanyaan sing angel banget. Pertanyaan sing aku yo tau nang aku. Tapi nanti kita coba jawab dari petunjuk-petunjuk dalil Quran dan Sunnah. Mengenai kesyahidan, mati sebagai seorang syahid, jamaknya syuhada, itu bisa melalui banyak jalan. Bisa syahid itu didapatkan melalui peperangan fisik militer fisabilillah yang umum dikenal sebagai orang yang mati syahid. Tetapi juga terdapat hadis sahih yang menjelaskan ada beberapa sebab yang ketika seorang mati karena sebab-sebab itu maka dia mendapatkan derajat syahid ya syuhada. Manazil syuhada pada tingkatan seorang syuhada. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut, sakit perut itu macam-macam. Termasuk kalau ibu melahirkan juga sakit perut. Sakit ya. Kemudian karena jatuh dari ketinggian, karena tenggelam, nah, mungkin kalau dari sisi sakit yang dialami Ustaz Umar itu tidak masuk di kategori, tetapi ada jalan lain yang memungkinkan beliau masuk dalam kategori syahid. Jadi menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Sebab Nabi bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Kata Yesus. Dan siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia meninggal. Pentingnya ngaji belajar, sepanjang hidup kita gunakan untuk belajar untuk ilmu, maka kita bisa bila mati tetap dalam keadaan belajar bisa bila. Jadi bisa lewat jalan ilmu, bisa lewat jalan sakit, bisa lewat jalan ya peperangan ya, bisa bila buat penyajian sampai pada niat kuat untuk mati syahid itu bisa menjadi sebab orang benar-benar mendapatkan derajat kesyahidan. Contohnya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sahabat Nabi yang bahkan sejak dia kafir itu menjadi panglima militer yang tidak pernah kalah. Termasuk dalam perang Uhud pada saat itu Khalid itu masih berada di pihak kafir. Sehingga pasukan kaum muslimin sempat tukar kacir. Nabi sempat terluka.
Ketika sudah masuk Islam, Khalid bin Walid itu tetap menjadi panglima militer yang terbaik, tidak pernah kalah. Sampai pada kondisi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Rasul sudah wafat, Khalid masih sering menjadi pimpinan militer. Orang banyak sudah mulai mengeluh-elukan Khalid dengan mengatakan kalau yang mimpin Khalid gak bakalan kalah. Sudah sampai kepercayaan itu. Kalau yang mimpin Khalid gak mungkin kalah. Orang banyak bicara seperti itu, terdengar oleh Khalifah Umar. Umar gelisah, ini bahaya. Ya. Yang dipikirkan Umar akidah umat. Kemenangan bukan karena orang. Kita juga jangan mengatakan yang presiden ini mesti apik, belum tentu. Umar gelisah, ini membahayakan akidah, maka Umar langsung keluarkan instruksi padahal sedang berlangsung peperangan. Umar keluarkan instruksi agar pimpinan militer diganti saat itu juga. Langsung Khalid sami'na wa ata'na menjadi prajurit biasa digantikan oleh sahabat yang lain. Walaupun sempat terjadi kekagetan, ada apa? Secara mendadak, tapi Khalid sebagai tentara siap melaksanakan pimpinan, dan Allah tetap berikan kemenangan pada akhirnya. Selesai peperangan, Khalid menghadap kepada Khalifah Umar bertanya atas kebijakannya. Selesai peperangan, Umar kemudian menjelaskan, yang aku khawatirkan adalah akidah Umar ini. Banyak orang sudah membicarakanmu dan memastikan kemenangan karena kamu yang memilih. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka kalau sudah diganti oleh yang lain dan tetap menang, orang harus memahami bahwa kemenangan karena Allah yang memenangkan. Nah, di masa-masa akhir hidupnya berkaitan dengan derajat kesahihan itu, Khalid bin Walid itu nangis sedih luar biasa, dijenguk oleh para sahabat. Kenapa nangis dan sedih? Dia mengatakan, betapa aku sudah lemah seperti ini. Padahal aku menginginkan mati syahid di tengah pertempuran. Kenapa sekarang aku lemah berada di atas kasur seperti ini? Nangis dan sedih sekali. Semuanya diam. Khalid hanya menyesalkan kenapa dirinya yang selama ini memimpin pertempuran pengen mati di tengah pertempuran melawan orang kafir, kok nggak mati-mati, malah mau mati di atas kasur kayak gitu. Betapa lemah sekali itu. Lalu ada yang kemudian berkata, ya Khalid, wahai Khalid, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangmu. Apa yang beliau katakan tentang Khalid itu adalah Syaifullah, pedangnya Allah, al-maslul yang terhunus, pedang Allah terhunus. Maka Allah tidak ingin pedangnya dipatahkan oleh musuhnya. Langsung terhibur dia. Allah tidak ingin pedangnya dipatahkan oleh musuhnya. Coba kalau kau mati di pertempuran, orang bisa mengatakan pedang Allah dipatahkan oleh musuh. Dan Rasul bersabda, barang siapa bercita-cita untuk mati syahid, meskipun pada akhirnya dia mati di atas kasur pembaringan, maka Allah memasukkan dia ke dalam golongan syuhada. Semakin lebar senyumnya, kemudian dia pergi meninggalkan. Jadi
niat pun bisa menjadikan kita syahid. Yang kon niatnya angel loh. Harap niat mati syahid, nyatanya wedi. Karena gambaran kita mati syahid itu perang, ya, harus berhadapan dengan musuh itu. Cita-cita syahid itu nggak berani, rasanya aja nggak berani. Itu dia yang kedua. Nah yang kedua, kalau ikut dalam takziah ke pemakaman, kok takut, gimana caranya biar gak takut? Secara umum orang itu kalau mau menghadapi sesuatu yang belum pernah dihadapi mesti wedi. Harus betul. Umumnya kalau kita harus menghadapi keadaan yang kita belum tahu secara persis, mesti takut. Gambarannya itu kan berempat tang raison delok was-was, khawatir. Karena banyak kemungkinan yang kita tidak tahu karena diselimuti oleh kegelapan. Benorawetin itu terus diterangi, diurepke lampu ning listrik mati yo lilin apa nganggo napa ngoten. Itu akan mengurangi rasa takut dan kekhawatiran. Kalau mati itu adalah kegelapan yang membuat kita takut, maka terangi itu dengan ilmu, terangi itu dengan iman, terangi itu dengan kedekatan kepada Allah. Lalu bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa terhadap segala keadaan. Maka rasa takut akan teratasi. Bahkan kuatnya keyakinan kepada Allah menjadikan kematian sebagai sesuatu yang benar. Mungkin belum sampai pada saat itu, kita mungkin mengatasi ketakutan dulu saja. Nah, ilmu untuk hari setelah mati belum secara sungguh-sungguh kita pelajari dibandingkan ilmu untuk kehidupan saat ini yang hasilnya pun akan kita tinggalkan. Maka bersungguh-sungguh pelajari apa-apa yang akan menyelamatkan kita pasca kematian. Lalu mendekatlah kepada Allah yang Maha Kuasa, dan Allah akan menghadirkan ketenangan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi mengatakan, ma akhawfu alaikum, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah dibukanya dunia ini bagi kalian. Yang mengatakan, aku tidak khawatir kesyirikan atau dosa dan maksiat terjadi pada kalian, tapi yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah tuftahud dunya, dibukanya dunia, ya wazinataha, dan perhiasannya atas. Sebab nek syirik kalian dosa maksiat itu sahabat itu ngerti, dan mereka sudah berusaha sungguh-sungguh tidak melakukan itu. Nenek yang dibukakan dunia itu jauh lebih berat. Berapa banyak orang yang sudah ngaji pun dikain dunia itu hilang kabeh itu. Hijau. Iya betul. Ini berat sekali. Kalau dunia sudah dibuka, itu ujian yang sangat. Nah, yang mengkhawatirkan justru segala kesenangan duniawi, segala kemudahan yang didapatkan, lalu orang enggak mau berpayah-payah, lalu orang terus-menerus dalam kesenangan duniawi yang dicintainya. Jadi kalau sudah menjerat, sulit sekali untuk lepas.
tulung datang Gusti Allah untuk kemampuan untuk menghadapi segala urusan. Baik, ada lagi? Oke. Siang kita kalau sudah jawaban Quran dengan berbagai macam keluh kesah yang biasanya diungkapkan oleh orang yang sakit dan jawabannya seperti apa. Kita langsung masuk ke bagian ke-9 ya. Bagian 9 halaman 195, ruqyah mandiri, berobat dengan al-Quran. Ruqyah ikhtiar kesembuhan, bekal dan sifat ruqyah, doa senjata mukmin, al-Fatihah dapat sebagai obat, adab dalam ruqyah, bacaan dan doa-doa ruqyah. Ruqyah makna asalnya mantra. Ruqyah pakai khaf, kalau pakai hamzah melihat ruqyah. Ruqyatul hilal yaitu melihat bulan sabit. Kalau mau Ramadan, mau selesai Ramadan, ruqyah pakai hamzah. Kalau ini ruqyah pakai qaf. Ruqyah pakai qaf ini maknanya mantra. Makna secara bahasa mantra. Ruqyah dalam peristilahan di agama Islam kita ini bisa berupa bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa dan zikir yang berasal dari Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa melakukan ruqyah? Pertama, sebagai ikhtiar pengobatan bagi penyakit. Yang paling pokok justru ikhtiar untuk pengobatan penyakit. Dan konotasi umum kita tuh ruqyah itu kalau jin. Itu juga salah satu usulnya iya, tapi yang pokok justru sebagai pengobatan dari penyakit. Sarana untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upaya mengobati penyakit itu bisa secara medis. Medis itu mengikuti sunatullah fil kaun, mengikuti ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta. Itu belajar orang menjadi ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang pengobatan, farmasi dan sebagainya. Itu gak bertentangan. Ya justru itu perhatikan ketentuan Allah pada alam semesta, bagaimana dia bekerja untuk berproses bagi kesembuhan penyakit orang yang sedang menderita. Ya. Bisa juga ikhtiar penyembuhan itu melalui ruqyah. Ruqyah ini metodenya doa, zikir, bacaan Quran. Jadi semuanya benar dengan keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Ikhtiar. Al-Quran disebut asy-syifa atau obat bagi penyakit karena Al-Quran mampu menyembuhkan, itu bukan menyembuhkannya dari salah tulisannya, karena Al-Quran mampu menyembuhkan berbagai penyakit manusia, baik penyakit jasmani maupun rohani. Dalilnya di ayat 82 surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Quran ini ma apa-apa huwa yang dia syifaun, merupakan obat nawar, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Benar meyakini Quran obat, Quran yang menyembuhkan, karena Quran itu kalamullah, firman Allah, bisa dilepaskan dari zat Allah.
Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman, ucapan, perkataan kan tidak bisa dipisahkan dari pengucapnya, betul nggak? Terus betul? Ya. Maka Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah, perkataan Allah yang nggak bisa dipisahkan dari zatnya. Kan dulu di masa hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal kan terjadi fitnah khalqul Quran, ya. Jadi tekanan dari pihak penguasa untuk berpendapat yang sama bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau. Quran bukan makhluk, Quran itu kalamullah. Kalam atau firman Allah nggak bisa dipisahkan dari zat Allah. Maka Quran bukan makhluk. Akibatnya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Maka di penjara itu bukan berarti salah. Ini dari pahlawan.